Biarkan kita merenungkan dan mempersiapkan diri. Satu hal yang kurindu Tuhan, aku ingin berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Satu hal yang kami rindu, berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bersatu dulu saat ini. Haleluya. Haleluya. Ini Yesus. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hei musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Ia akan membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Sebab di dunia ini tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan kita.
kita akan memohon berkat Tuhan untuk ibadah kita. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat dan kasih karunia-Nya atas kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena dalam ibadah ini kami dapat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini, sehingga dapat kami lakukan ibadah ini dengan hati yang berserah sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami sadar semua yang kami alami adalah berkat dari Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan melihat setiap hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ada dosa yang terselip, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, agar kami boleh layak untuk memuji-muji Engkau, layak menerima berkat-berkat-Mu. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani, para pemusik, pemuji, paduan suara, hamba-Mu yang telah mempersiapkan dan menggumuli firman-Mu yang akan disampaikan kepada jemaat-Mu. Engkau sertai, Engkau tuntun, Engkau berkati, sehingga semua yang telah dipersiapkan, semua yang dilakukan, biarlah itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Jemaat yang hadir dengan berbagai macam pergumulan, dan ketika mereka berdoa, berharap memohon kepadamu, biarlah Tuhan sendiri akan melawat, menjamah, dan mengabulkan segala permohonannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini pun Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga semua sarana yang kami pakai beribadah, baik itu alat musik, sound system, listrik, multimedia, radio Immanuel, kanal YouTube. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga tidak mengalami gangguan apapun dan dapat dipakai mewartakan akan berita sukacita, firman Tuhan, pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini yang saat ini sedang menjalankan ibadah dimanapun mereka berada. Mereka yang tetap mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak, Yesus satu-satunya juru selamat mereka. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mengucap syukur, kami mau menerima berkat-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk pendengar setia Radio Immanuel Visual Station, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah live streaming di YouTube. Serta selamat pagi saudara yang saat ini ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, sebuah kebaikan Tuhan di mana saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah pertama. Mari saudara, kita bersama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan yang telah menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Haleluya Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Langkah-langkah orang
setiap tangannya. Sebab kita tahu Tuhanlah yang menopang setiap langkah hidup kita. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan perisai hidup kita. Mari kita akan memuji namanya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan semua musuh yang ada di depan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyatakan sungguh besar, Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Dia Raja segala raja. Dia yang memberi kita kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, Nyatakan bila Allah ada bersamaku, siapa dengan iman nyatakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Kita menyatakan sekali lagi dengan iman dan kepercayaan kita. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus amin. Tuhan. Dia yang memberi kemenangan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Nyatakan sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Nyatakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Maka dari itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebesaran Tuhan melalui kesaksian oleh jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama ini. Ada satu hal yang membuat kita sukacita dikuatkan karena pada pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Puji. Saya undang Ibu Puji untuk maju ke depan untuk menyampaikan kesaksian supaya kita juga dikuatkan bagaimana penyertaan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, langsung aja Bu Puji, silahkan perkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan nama saya Puji. Saya dari Perak Kantil, wilayah TPC Gedongan. Ibu Puji, apa yang mau diceritakan kepada seluruh jemaat tentang penyertaan pertolongan Tuhan? Ya, sebenarnya ini kejadian udah 2 tahun yang lalu ya. Tapi saya merasa kok saya itu berhutang sama Tuhan. Kenapa saya tidak menyaksikan cinta kasih Tuhan ini? Nah, kejadiannya 2 tahun yang lalu, biasanya kalau lebaran itu kan kita pergi ke rumah saudara. Saya punya saudara di Wonogiri. Dan pada saat itu kita mau berangkat itu sebenarnya juga sudah berdoa. Sebelum berangkat sudah berdoa? Iya. Sampai di Nguter sebelah selatan itu, saya tuh sudah bilang sama suami saya, engkau ojo lewat sing jembatan itu ya. Saya sudah bilang gitu, tapi kenapa suami saya itu tidak menghiraukan ucapan saya, dia tuh malah nekat lewat situ. Dan sampai di Patung Macan itu kita nyebrang, ada beberapa orang yang nyebrang. Dan itu posisi sebenarnya sudah agak sepi, kita nyebrang. Yang 3 lolos, yang saya sama suami saya itu kok nggak tahu dari arah selatan itu, tiba-tiba itu ada mobil merah kenceng banget, kenceng jalannya kenceng banget. Lah suami saya itu kok malah ngegas. Lah akhirnya ya der gitu. Tabrakan, saya nggak tahu kejadiannya seperti apa, saya itu nggak sadar soalnya. Tiba-tiba saya itu sudah sadar, sudah dikerubungi orang banyak, suami saya itu ngelasar posisinya itu tengkurep. Saya itu di tengah jalan, posisi saya itu duduk
Dan motor saya di sana udah nggak karuan bentuknya. Langsung dibawa ke rumah sakit atau? Belum, itu masih dirubung orang banyak itu. Dan saya tuh berpikir gini loh, aku kok iso linggih ngene iki piye to iki mau, saya bilang gitu. Terus oh ini tadi mesti pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kayak tangan Tuhan tuh menopang saya, meletakkan saya duduk, kayak ya duduk begitu, penak banget gitu loh duduknya. Itu Pak. Dan saat itu orang-orang juga bilang udah dibawa ke rumah sakit aja ini suaminya. Dan yang ngantar itu yang mobil merah tadi itu sampai ke rumah sakit di namanya rumah sakit apa ya lupa saya. Sampai di rumah sakit suami saya di ronsen. Udah saya tinggal sebentar soalnya orang yang nabrak tadi yang mobil merah tadi itu bilang sama saya, Mbak iki urusannya piye? Terus saya jadi, bilang belum melihat kondisinya Pak Roto, tapi dari pihak yang punya mobil langsung minta untuk ya, menyelesaikan urusannya. Terus saya bilang, lho kira ndelok to, bojoku ki kaya ngono. Jadi agak marah ya Pak? Iya agak marah, bojoku ki kaya ngono kondisine kok kaya anu iki sik, kok sik tak nganu bojoku sik, saya bilang gitu. Terus lho saiki nek ra mbok urusi saiki kok tak anoke polisi lho Mbak. Saya bilang gitu, saya kayak di apa ya? Ditekan gitu. Terus saya tuh nek berurusan sama polisi itu ya agak takut. Soalnya enggak pernah berurusan. Nah, akhirnya saya tuh telepon sama jemaat TPJ Gedongan sana sama Pak Kamto. Pak, tolong aku di Selogiri, tolong dibantu, saya bilang gitu. Tapi kita itu langsung di kantor polisi di Selogiri sana itu. Nunggu Pak Kamto itu juga agak lama, soalnya kan rumahnya ya jauh dari Solo ke Nguter itu juga jauh. Dari Gedongan menuju Nguter. Iya. Terus akhirnya datang Pak Kamto. Datang, tapi penyelesaiannya juga tetap dia itu kekeh minta uang waktu itu 5 juta. Saya berpikir wah 5 juta. Terus ketika Bu Puji di kantor polisi, Pak Roto bersama siapa? Pak Roto itu sudah saya telepon anak-anaknya sudah ada di sana. Tuh. Terus saya masih di kantor polisi itu masih menyelesaikan permasalahan itu. Nah, saya itu kalau harus sidang wirawiri Gedongan sampai ke Wonogiri itu kan saya tuh ribet juga ya, soalnya kan waktu itu saya masih kerja. Jadi izin itu juga nggak enak. Terus saya juga mengiyakan juga uang 5 juta itu. Jadi di sini itu Bu Puji bersama Pak Roto tuh mengakui kalau kesalahan itu di pihak kita juga, iya. Soalnya Pak Roto juga nggak punya SIM, ya punya SIM tapi SIM-nya sudah mati waktu itu. Mengakui kesalahan? Ya. Terus dilanjut penyelesaiannya? Dilanjut penyelesaiannya, nggak bisa saat itu juga, soalnya kita juga nggak bawa uang segitu. Baru 2 minggu kemudian saya bilang, ini nanti 2 minggu lagi ya Mas, soalnya saya nggak bawa uang cash gitu, saya bilang gitu. Dan akhirnya 2 minggu kemudian kita janjian di Solo Baru nyerah ke uang itu. Jadi untuk penyelesaian keuangan selesai, bagaimana dengan kondisi Pak Roto? Ya kondisi Pak Roto saat itu ya agak parah, sininya berdarah-darah, ini dengkulnya juga parah, tangan juga lumayan parah. Tadi sempat cerita sebelumnya salah ronsen. Ya salah ronsen juga, sing sakit itu sebelah kanan, kok sing dironsen sebelah kiri. Terus dengan hasil salah ronsen itu gimana? Hasil yang sakit sebelah kanan? Ya sampai sekarang Pak Roto itu masih mengalami sininya kadang nyeri gitu. Nyeri. Ya. Kalau diangkat tangannya gini. Dari peristiwa yang dialami Bu Puji dengan bersama Pak Roto, di mana Bu Puji mengambil hikmat. Walaupun ternyata dalam perjalanan itu masih sudah berdoa, tetapi
tetap mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Apa yang diambil hikmatnya dari Ibu Puji? Walaupun kita mengalami suatu kejadian yang tidak enak dan itu sangat sakit, tapi tangan Tuhan itu menopang kita. Tangan Tuhan itu menopang kita, melindungi kita dari apapun juga. Jadi kita tidak dibiarkannya tergeletak. Ya, itu kesaksian dari Bu Puji, walaupun segala sesuatunya sudah dilandasi dengan doa, tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi Ibu Puji bersama Pak Roto tetap meyakini dalam segala sesuatunya Tuhan tetap campur tangan, Tuhan dapat menyelesaikan segala urusannya sehingga sampai saat ini Ibu Puji dapat bersaksi. Mungkin ada pesan untuk jemaat? Pesannya dalam Mazmur 121 ayat 7-8, Tuhan menjaga nyawamu dari kecelakaan, Tuhan menjaga keluar masukmu. Ya, itu ayat nats yang disampaikan oleh Ibu Puji mungkin akan menjadi juga kekuatan bagi Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita juga mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru. Kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang tahu. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan mendengar setiap tangis, setiap doa kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau imani pujian ini. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Dia tahu Tuhan semuanya. saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Ya, Dia Tuhan yang tahu. Dia Tuhan yang paham setiap dari kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab Dia Tuhan yang selalu mendengar seru doa kita. Dia Tuhan yang paham, yang tahu air mata kita. Haleluya. Dengan penuh iman percaya, kita mau nyatakan,
saat ku perlu, Tuhan yang tahu. Haleluya Yesus. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan, amin. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Dan saat menangis dia pun tahu. Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Nyatakan saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan kami, dan sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Engkau sendiri yang akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita masuki Minggu Prapaskah yang pertama dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Ayatnya cukup panjang ya Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu baca di awal semuanya, tapi akan saya narasikan sambil kita melihat peristiwa apa yang terjadi. Dalam peristiwa ini yang akan kita sama-sama renungkan ada 2 tokoh utama. Ya, 2 tokoh utama itu yang pertama adalah Nabi Elisa. Dia adalah nabi yang melanjutkan Nabi Elia. Ya, tapi enggak banyak yang diketahui tentang latar belakang dari Elisa ini. Yang dicatat hanya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16 dikatakan demikian, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi latar belakangnya Elisa ini yang dicatat hanya ini, dia anak dari Safat, dia berasal dari Abel Mehola. Ya, itu letaknya di sisi barat dari Danau Galilea atau Laut Mati. Dan Elisa memulai pelayanannya sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Jadi setelah Elia naik ke surga, dia menggantikan Elia. Dan dia pada saat itu ada 4 raja yang dia melayani dalam rentang waktu 4 raja yang berkuasa, yaitu Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas. Nah, kalau kita lihat nama-nama dari 4 raja ini berarti dia domisilinya di Israel Utara. Jadi Elisa ini bukan di area Yehuda, tapi dia berada di kerajaan Israel Utara ya. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Elisa sedang berada di sebuah kota yang bernama Sunem. Dia didampingi oleh asistennya namanya Gehazi. Nah, itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua adalah perempuan Sunem. Ya, dan lagi-lagi nggak banyak informasi tentang latar belakangnya siapa sih wanita Sunem ini. Hanya dicatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dikatakan demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, perempuan ini bahkan namanya enggak diketahui gitu. Cuman diketahui dia adalah perempuan yang tinggal di kota Sunem,
Dia kaya secara finansial dan dia sering mengundang Elisa untuk makan. Ya, jadi bukan cuma sekali, tapi berulang kali wanita Sunem ini setiap kali Elisa lewat di Sunem diundang untuk makan, mampir di rumahnya. Dan tidak cuma itu, perempuan ini kemudian punya ide yang luar biasa. Ya, dia memikirkan, wah Elisa ini setelah perjalanan ke sini mungkin capek, tak bikinkan ruangan aja buat dia istirahat. Ya, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 10, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Luar biasa ya Bapak Ibu, gak cuma nyiapin makan, dia punya ide, dia sampaikan pada suaminya, kita bikin kamar yuk buat Elisa gitu. Dia sangat mengasihi Allah, yang ditunjukkan lewat kebaikan hatinya terhadap Elisa. Nah, namun ternyata perempuan Sunem ini punya masalah. Ya, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14, kemudian berkatalah ke Elisa ini kepada Gehazi, ya, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ya, ini masalah yang dihadapi perempuan Sunem ini. Perempuan ini nggak pernah bilang sama Elisa soal masalah itu. Dia nggak pernah mengeluh sebetulnya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Singkat cerita, oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya perempuan ini mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Di ayat ke-16 dan 17, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Akhirnya punya anak ya. Dan anak ini kemudian tumbuh besar, ternyata anak ini sakit. Ya, anak ini sakit, suatu hari anak ini mengeluh bahwa bagian kepalanya itu sakit, dan tidak lama kemudian anak ini meninggal di pangkuan si wanita Sunem ini. Ayat ke-20, diangkatnyalah dia, si anak ini, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Anak ini akhirnya mati. Dan yang terjadi berikutnya, perempuan ini setelah tahu anaknya mati, dia menempatkan anaknya di kamarnya si Elisa itu tadi, terus dia bilang sama suaminya, aku mau pergi menjumpai Elisa. Tolong aku disiapkan keledai sama orang untuk mendampingi begitu. Dan kemudian itu yang dia lakukan, dia pergi menjumpai Elisa dan Gehazi di Gunung Karmel untuk minta pertolongan. Nah, kisah ini kisah yang menarik Bapak Ibu, karena perempuan yang bahkan tidak diketahui namanya ini mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan, gak cuma sekali, tapi 2 kali. Ya, pertama, dia bertahun-tahun dia tidak bisa punya anak, akhirnya dia bisa punya anak. Yang kedua, anaknya mati, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mendengar kesaksian tiap kali ibadah kedua, wah cerita tentang dipulihkan Tuhan, tadi kecelakaan Tuhan tolong, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang mengalami masalah finansial Tuhan tolong, dan lain sebagainya. Banyak kisah kita sudah dengar bahwa Tuhan memulihkan rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita di tempat ini. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, giliranku kapan ya? Tuhan kapan aku juga dipulihkan? Dia dipulihkan, ini dipulihkan. Tiap kali kita mendengar berita, mendengar kesaksian tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan seseorang. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar
bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan seseorang, apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita lakukan, apa rahasianya dari si perempuan Sunem ini sehingga 2 kali dalam kehidupannya dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang pertama adalah menyambut Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Ya, rahasia dipulihkan oleh Tuhan yang sudah dialami oleh perempuan Sunem ini adalah ketika dia menyambut Tuhan untuk hadir dalam kehidupannya. Ya, dari awal kisah ini kita tahu perempuan ini adalah perempuan yang mengasihi Tuhan. Ya, dia mengundang Elisa makan, gak cuman itu, dia menyediakan tempat bagi Elisa untuk beristirahat dan menyambutnya dengan sangat baik. Dan hal ini terjadi berulang kali ya, dikatakan tadi setiap kali Elisa ke situ, maka Elisa akan mampir ke rumahnya. Kenapa? Disambut dengan baik. Ya. Ada banyak tempat untuk mampir bagi Elisa di kota Sunem. Saya yakin, kemudian nabi yang terkenal, akan ada banyak orang yang menyambut dia. Seandainya perempuan Sunem ini tidak melakukannya, Elisa tidak kurang-kurang makan. Elisa tidak kurang-kurang tempat untuk beristirahat. Apa yang menjadikan wanita Sunem ini istimewa bagi Elisa saat itu? Karena dia menyambut Elisa dengan baik. Jadi setiap kali Elisa ke Sunem, yang ada di pikirannya adalah wanita ini, aku mau mampir ke sana. Kenapa? Aku disambut dengan baik di situ. Dan keluarga ini memperlakukan Elisa dengan sangat baik, ya, menyambut Tuhan, menyambut Nabi Tuhan dengan sangat baik. Dan menyambut Tuhan untuk datang menghampiri kita adalah pelajaran yang penting dari kisah ini. Perempuan ini menyediakan rumahnya menjadi tempat yang nyaman untuk menyambut Elisa. Ya, seandainya perempuan ini tidak melakukannya, tidak mempersiapkan rumahnya dengan baik, tidak menyediakan makanan yang baik, mungkin Elisa tidak berulang kali datang ke rumahnya. Mungkin Elisa tidak menjadi akrab dengan keluarga ini. Ya, tapi perempuan ini melakukan yang terbaik sehingga Elisa berulang kali datang dan akhirnya mengenal perempuan ini dan keluarganya dengan baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Kalau sudah diperlakukan dengan baik, ada orang nih memperlakukan kita dengan baik, apa yang muncul dalam perasaan kita, Bapak Ibu? Wah, orang ini baik ya. Bagaimana caraku membayar kebaikan orang ini? Mungkin kita sungkan gitu. Wah, orang ini kok baik. Saya bisa berbuat apa untuk orang ini? Dan Elisa melakukan hal yang sama. Di ayat yang ke-13 dikatakan, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Sebagai Nabi Allah, Elisa ini sangat well connected ya Bapak Ibu. Dia punya koneksi yang bagus. Bahkan dia menawarkan, kamu mau tak bicarakan apa dengan raja atau kepala tentara? Aku kenal gitu. Maksudnya Elisa begitu. Apa yang kamu butuhkan? Ya, kamu mau butuh privilege kah? Aku kenal sama raja. Don't worry. Kamu mau ngomong apa? Tak sampaikan. Itu maksudnya Elisa. Tapi perempuan ini dengan halus menolak ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya, respon perempuan ini adalah I'm quite secure. Tidak apa-apa, aku baik-baik aja. Hidupku baik-baik aja, enggak usah repot-repot. Aku tulus kok mau menyambut kamu di rumahmu. Aku enggak minta apa-apa, udah tenang gitu. Dan melalui respon tersebut perempuan ini menunjukkan ketulusan hatinya dalam melayani Elisa. Enggak ada berharap imbalan apa-apa gitu. Dia cuma pengen melayani Elisa karena dia tahu dia adalah abdi Allah. Ya, dia ingin melayani Tuhan melalui membuka pintu rumahnya untuk Elisa. Dan melalui respon tersebut kita dapat melihat pada akhirnya perempuan ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, kita harus terlebih dahulu menyambut Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita.
Ini perkara yang serius Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sama dengan perempuan ini menyambut Elisa itu penuh persiapan. Dimasakke dulu, disiapkan makanan yang baik, disiapkan tempat yang baik, yang nyaman supaya ketika Elisa datang dia betah. Setiap kali Elisa datang yang ke Sunem yang terpikir adalah rumah perempuan ini karena dia disambut dengan baik di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menyambut Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita juga harus mempersiapkan tempat yang pantas untuk Tuhan mampir mendengar doa-doa kita, untuk Tuhan hadir memulihkan kehidupan kita. Kalau kita punya rumah kotor, kita punya rumah yang dekil, kira-kira Tuhan nyaman enggak berada di sana? Kalau rumah perempuan Sunem ini bau, kotor, berantakan, Elisa mungkin enggak tertarik mengenal lebih lanjut. Elisa mungkin enggak mampir kedua kalinya, enggak betah tinggal di rumah perempuan itu. Tapi karena semuanya dilakukan oleh perempuan ini, masak, bersih-bersih, mempersiapkan kamar yang bagus, Elisa akhirnya mampir. Dan itu menjadi awal bagaimana kehidupan perempuan ini mengalami pemulihan. Karena dia menyambut Elisa, ya kalau dilihat rangkaian peristiwanya kan begitu, dia menyambut Elisa. Elisa kemudian setiap kali ke Sunem mampir ke tempat dia. Lalu Elisa tanya, masalahmu apa? Perempuan ini enggak jawab, enggak ada masalah. Elisa nyuruh Gehazi, menurutmu apa yang dibutuhkan perempuan ini? Tanpa perempuan ini minta apa-apa sama Elisa, ya Gehazi sudah melihat itu. Oh, enggak punya anak. Suaminya udah tua, dia pengen punya anak tuh. Akhirnya terjadilah dia bisa punya anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun akan merasa tidak nyaman kalau tinggal di rumah yang kotor, tinggal di rumah yang bau. Tapi seringkali kita mengharapkan gitu ya, Tuhan tuh mau tinggal di rumah yang kotor, rumah yang bau yang kita sediakan bagi dia. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita harus menjadikan kehidupan kita, hati pikiran kita, tempat yang nyaman untuk Tuhan tinggal di sana. Dan itu menjadi awal bagaimana kehidupan kita bisa dipulihkan. Karena ada Tuhan. Karena Tuhan mau tinggal di sana. Karena Tuhan betah tinggal bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan memulihkan kita, terjadi pemulihan yang luar biasa, tapi kita tidak mempersiapkan tempat yang pantas buat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika rumah kita masih dekil, pikiran kita masih dekil, tingkah laku kita masih dekil, kita berharap Tuhan tolong. Mampirlah ke rumahku ya Tuhan, tolonglah aku. Peluangnya tidak terlalu bagus Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa meningkatkan peluang terjadinya pemulihan itu terjadi? Buatlah hidup kita menjadi tempat yang nyaman untuk Tuhan tinggal di sana. Ya. Jikalau kita nggak mau repot-repot membersihkan diri, mempersiapkan tempat yang nyaman bagi Tuhan, bagaimana kita bisa berharap Tuhan betah tinggal bersama dengan kita? Jangankan mengalami pemulihan, berjumpa saja belum tentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, maka kita juga melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan tersebut. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan dengan baik. Hati dan pikiran kita ditoto. Supaya apa? Peluang kita mengalami pemulihan dari Tuhan besar. Ya. Pertanyaannya, sudahkah Tuhan merasa nyaman bergaul dengan kita? Sudahkah Tuhan merasa nyaman tinggal dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita masih hidup dengan sembrono, membuat Tuhan merasa tidak nyaman tinggal dekat dengan kita. Ketika kita bergaul dekat dengan Tuhan, peluang kita sangat besar. Karena berada dengan penguasa, dekat dengan penguasa. Tuhan menguasai kehidupan kita. Kalau kita bergaul dekat dengan Dia, peluang kita untuk mengalami pemulihan sangat besar.
Jangan buang-buang waktu, tenaga, pikiran, harta, benda kita untuk hal yang sia-sia. Pergunakanlah semua yang kita miliki untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan. Dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, menantikan pemulihan dengan iman. Yang sering kali terjadi, kita menanti-nantikan pemulihan dari Tuhan, kita kehilangan kesabaran. Menunggunya mungkin terlalu lama. Kita kehilangan iman bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan. Perempuan Sunem ini melakukan tindakan iman yang sangat berani. Ketika dia tahu anaknya sudah meninggal, ya dia segera menemui suaminya dan minta izin untuk menjumpai Elisa. Suaminya heran juga tuh ya. Di ayat yang ke-23 berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Sekarang bukan bulan baru, bukan hari Sabat." Ya, suaminya pun berpikir, ini perempuan ngapain telat? Udah meninggal kok. Telat. Ya, tapi perempuan ini berkata apa? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang menarik dari kata jangan khawatir ini dalam bahasa aslinya dituliskan adalah shalom. Perempuan ini menjawab suaminya, ngapain kamu cari-cari nabi? Udah meninggal anakmu. Perempuan ini jawab apa? Shalom. It is well. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ya, Bapak Ibu, kata shalom ini memiliki banyak fungsi ya. Ketika kita menyapa seseorang berjumpa shalom, damai sejahtera menyertai engkau begitu ya. Dan juga dapat menunjukkan suatu keadaan, bukan cuma kata sapaan, tapi ini juga bisa jadi kata yang menunjukkan suatu keadaan yang damai, keadaan yang tenang. Shalom juga seringkali digunakan menunjukkan relasi yang positif antara manusia dengan Tuhan. Dan shalom itu juga memiliki makna kehidupan yang utuh, yang harmonis dalam pemeliharaan Tuhan secara holistik, sempurna, utuh. Dan bagaimana kata shalom itu bisa terucap dari seorang ibu yang barusan kehilangan anaknya. Perempuan Sunem ini baru saja kehilangan anaknya. Suaminya bertanya, ngapain kamu cari nabi? Dia bilang, it is well. Jangan khawatir. Dia yakin bahwa tindakannya menjumpai Elisa adalah tindakan yang tepat. Padahal perempuan ini belum tahu Elisa itu akan berbuat apa. Nggak tahu. Kita yang baca sekarang sudah tahu akhirnya nanti dibangkitkan gitu ya. Kita kan udah baca peristiwa ini udah terjadi di masa lampau. Tapi pada saat itu perempuan ini nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu anaknya sudah mati. Dan dia berkata, it is well. Jangan khawatir. Ya, yang lebih menarik lagi, akhirnya perempuan ini berangkat ya bersama bujangnya. Dan ketika dia hampir sampai ke tempat Elisa, Elisa lihat dari kejauhan tuh. Wih, itu ada sih perempuan Sunem, kata Elisa. Dia bilang sama asistennya si Gehazi, coba kamu samperin ke sana, kamu datang ke sana si perempuan ini, tanya kabarnya gimana gitu. Dan dalam ayat 26 dikatakan, larilah, ini si Gehazi ya, larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Yang menarik, jawab perempuan ini, selamat, gitu ya. Kata yang digunakan di sini lagi-lagi shalom. Shalom diucapkan lagi oleh perempuan ini. Dan kata ini kali ini ditulis dalam tensesnya itu present tense. Jadi saat itu dia berkata bahwa dirinya semuanya baik-baik saja. Saat itu. Padahal kita sebagai pembaca tahu ironinya gitu kan. Kita tahu bahwa perempuan ini enggak baik-baik saja. Anaknya barusan meninggal. Sebagai pembaca kita memahami, wah ini sebenarnya enggak shalom gitu. Ini enggak selamat anak itu. Tapi perempuan ini berkata, oh anakku enggak apa-apa. Suamiku enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. It is well. Semuanya baik-baik saja. Dan perempuan Sunem ini baru ya mengungkapkan apa yang terjadi ketika dia berjumpa secara langsung dengan Elisa. Ya, dia langsung peluk kaki Elisa, dia menangis.
Dan Elisa sendiri terkejut dengan berita itu. Saat itu Elisa juga tidak tahu apa-apa. Tuhan tidak bicara apa-apa soal anak ini mati sama Elisa. Ya, dalam ayat ke-27, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Elisa juga tidak tahu mau ngapain. Ya. Anak ini meninggal, Elisa sama kagetnya gitu. Tuhan tidak kasih peringatan terlebih dahulu. Nanti perempuan ini datang ke situ, dia akan begini, kamu harus begini. Nah, Elisa sama terkejutnya. Tuhan tidak bilang apa-apa. Ya, Elisa kemudian menyuruh Gehazi pergi ke rumah perempuan ini, disangoni tongkat itu. Kamu bawa tongkat ini, sampainya kamu jangan ngomong sama siapa-siapa di jalan, harus langsung pergi ke rumah perempuan ini. Datang kepada anak itu, nih tongkatku, taruh di atas tubuh si anak yang sudah meninggal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik ya. Elisa ini seringkali begitu. Dia pola dalam dia melakukan pertolongan, melakukan mujizat itu seringkali demikian. Dia suruh orangnya sendiri yang melakukan. Ya, sebelum kisah ini, ada kisah janda yang dari Sarfat, ingat? Oh, ibu yang minyak itu. Ya. Janda ini kesulitan. Lalu Elisa bilang apa? Kumpulkan buli-buli minyak yang banyak. Lalu apa? Tuang ke situ. Tuang ke situ, yang terjadi, mujizat terjadi kan saat itu. Minyaknya nggak habis-habis tuh. Baru buli-bulinya habis, buli-buli yang terakhir, baru minyaknya habis gitu kan. Lalu apa yang dikatakan Elisa? Jual. Uangnya nanti kamu dapat dari situ. Elisa tidak kasih uang secara ajaib keluar dari kantongnya nih buat kamu. Atau Elisa berkata nanti uangnya jatuh dari langit, kamu bangun tidur utangmu semua sudah lunas. Nah, Elisa bilang apa? Kumpul buli-buli, setelah itu apa? Jual. Dari situ berkat Tuhan datang. Elisa tidak bikin apa-apa. Kisah Naaman, ya. Apa yang Elisa perintahkan sama Naaman? Apakah sama Elisa dijamah dia jadi sembuh? Enggak. Elisa bilang kamu pergi sungai, mandi 7 kali situ nanti kamu sembuh. Dan menurut David Gusik, Elisa memang pola pelayanannya begitu. Dia lebih pilih orang lain itu mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sehingga dengan pola tersebut banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang ditolong itu melakukan sendiri dan mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Maksudnya Elisa itu polanya begitu. Pada saat kisah perempuan Sunem ini, Elisa sepertinya mau mengulangi pola itu gitu. Ya kamu mengalami sendiri pertolongan Tuhan nih. Aku tak di sini aja. Tapi perempuan ini bilang, nah, ikut toh sama aku. Dan kali ini Elisa membuat pengecualian, Bapak Ibu. Kali ini beda ya. Waktu Naaman enggak gitu, waktu janda Sarfat enggak gitu. Tapi dengan perempuan Sunem ini, Elisa membuat pengecualian. Ya. Perempuan Sunem ini pengen garansi tambahan gitu ya. Kalau Elisa ikut mungkin lebih baik. Dan Elisa melakukannya. Kenapa? Dia kenal sama perempuan ini. Ada hubungan baik yang sudah terjalin sehingga Elisa merasa oh baiknya saya ikut juga. Bapak Ibu, kalau seandainya Elisa nggak ikut, anaknya bangkit nggak? Menurut Bapak Ibu, dengan tongkat itu aja anaknya bisa dibangkitkan nggak? Bisa. Saya yakin 100% dengan metode itu pun anak ini sembuh. Tidak masalah. Yang mau membangkitkan adalah Tuhan, bukan tongkatnya. Tapi Elisa mau melakukan itu. Ya Elisa kemudian pergi bersama-sama dengan perempuan itu sebagai sahabat. Bukan hanya sebagai seorang nabi yang diutus Tuhan, tapi sebagai sahabat dari perempuan Sunem ini.
Ya keputusannya dipengaruhi oleh kedekatan hubungan mereka. Bukan karena Elisa harus ikut. Nggak ikut pun nggak apa-apa sebetulnya. Ya anak itu pun pasti akan bangkit juga. Dan singkat cerita anak itu dibangkitkan Tuhan dari kematian. Dan terjadi pemulihan besar kedua kali dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Dan perempuan Sunem yang namanya tidak disebutkan ini, dari kisahnya kita belajar bahwa bagaimana kita harus bersikap dalam menantikan pertolongan Tuhan. Respon kita pada saat terjadi masalah sangat menentukan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Di saat perempuan Sunem itu menghadapi anaknya meninggal, dia tidak segera larut dalam duka, dia tidak kehilangan iman, tapi responnya tepat. Dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia tidak datang kepada Elisa untuk bernegosiasi. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Bukan mbok menawa. Tak datang ke sana mbok menawa anakku iso bangkit nek ora ya wis. Nah, dia yakin dengan pasti tindakannya itu akan berdampak positif bagi anak ini. Ya. Anaknya pasti akan tertolong. Shalom katanya. Jangan khawatir, it is well. Suaminya nanya, mau ngapain? Dia bilang, jangan khawatir. Gehazi nanya, selamat anak itu? Selamat. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit seringkali membuat kita tidak lagi melihat Allah sebagai solusi yang terbaik. Ini membuat banyak orang percaya merasa putus asa. Saya pernah mengobrol dengan salah seorang jemaat kita mau operasi gitu, ceritanya dia sakit, dia mau operasi, saya visit ke rumahnya dan kita ngobrol tuh di situ. Gimana ini sakitnya? Oh ya, ini saya harus dioperasi, kata dokter gitu. Oh ya, iya, saya udah pergi ke 2 dokter, dua-duanya bilang saya harus dioperasi. Oh ya berarti harus dioperasi. Ini mendesak gitu kan, orang ini merasa kesakitan luar biasa. Ya jadi mengganggu sekali, sakit penyakit ini sangat mengganggu. Dia pergi ke dokter 2 kali, dua-duanya bilang harus operasi. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, saya ini beriman kok sama Tuhan. Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya tanpa operasi. Bapak doakan saya supaya saya tidak perlu dioperasi. Gitu ya Pak ya. Saya dalam hati, wah, beriman juga orang ini. Lalu saya bilang, Bu, yakin kan Tuhan bisa menyembuhkan? Yakin Pak, saya percaya 100% mujizat itu nyata. Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Benar percaya. Percaya Pak, tidak ragu-ragu. Tuhan pasti bisa memulihkan. Kalau gitu, kenapa kalau di ruang operasi Tuhan jadi tidak berlaku Bu? Emangnya Tuhan tidak bisa masuk ruang operasi ya? Jadi kalau ada ruang operasi itu ada Tuhan dicoret. Itu ranahnya dokter, bukan ranahnya Tuhan. Tuhan tidak boleh utek-utek operasi. Kalau dioperasi itu sudah pasti ranah manusia. Apakah begitu Bapak Ibu? Saya bilang, kalau Ibu percaya Tuhan bisa pulihkan, kenapa Ibu tidak percaya Tuhan bisa bikin operasinya lancar? Kenapa Ibu tidak percaya sama dokter yang bilang nanti dioperasi sembuh? Pak, katanya ada resikonya. Oh iya, ya ada resikonya. Dokternya ngomongnya tidak enak Pak. Lah emang ada dokter ngomong enak? Saya bilang. Ibu ke dokter tuh berarti sudah pasti ada sakitnya. Ya pasti nggak enak omongannya. Ya sakit, harus operasi. Kalau harus dioperasi masa dokternya bilang enggak? Kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan sanggup memulihkan, metodenya jadi nggak penting kan? Benar nggak? Metodenya jadi nggak penting. Kalau percaya Tuhan bisa menyembuhkan, di ruang operasi pun Tuhan ada. Dari kisah Naaman Bapak Ibu. Naaman protes nggak tuh? Disuruh mandi di sungai itu. Protes loh. Protes dia, nanti Bapak Ibu baca ya. Dia tuh petinggi, pejabat. Ketika dia lihat air sungainya kotor, si pejabat ini bilang apa? Airnya kotor. Mendingan di kampungku, di Damsik sana sungainya bersih-bersih. Ini airnya kotor. Tidak mau.
Hampir saja dia gagal dapat kesembuhan karena dia tidak mau nyemplung di situ. Mungkin dia berpikir yang menyembuhkan airnya. Enggak, yang menyembuhkan adalah ketaatannya dia. Imannya dia kepada Tuhan. Untung ada tokoh tidak bernama di situ ya. Pegawainya juga tidak dicatat namanya, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan udah suruh nyemplung aja lah. Nanggung udah nyampe di sini. Akhirnya Naaman nyemplung juga tuh. Metodenya nggak sesuai yang Naaman inginkan. Bayangannya dijampi-jampi sama Elisa terus sembuh. Tapi enggak kan. Elisa bilang apa? Mandi di sungai itu. Nggak nyaman caranya. Mungkin di antara kita ada yang sakit juga. Mungkin disuruh operasi, mungkin disuruh ini, disuruh ini. Kita merasa nggak nyaman dengan metode itu. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa tolong lewat situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Ya, sanggup. Percaya. Metodenya nggak penting. Yang penting Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan ketika kita sedang berada dalam kondisi putus asa? Ingatlah, bersama-sama dengan Tuhan maka kita dapat merasakan shalom dalam situasi apapun. Dalam keadaan apapun yakinlah bahwa it is well. Karena bersama-sama dengan Tuhan it will be well. Pasti akan terjadi pemulihan. Pasti dia akan menghadirkan shalom dalam kehidupan kita. Pagi hari ini maukah hidupmu dipulihkan? Allah berada begitu dekat dengan engkau dan saya. Ya, mereka yang menaruh pengharapan kepadanya, mata Allah tertuju kepada mereka. Marilah kita mempersiapkan diri kita, menata diri kita supaya apa? Tuhan nyaman tinggal bersama-sama dengan kita dan itu akan jadi peluang yang baik untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika Tuhan mau mampir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan nyaman bergaul dengan kita, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi karena kita berada begitu dekat dengan sumber kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mempersiapkan rumah kita, kehidupan kita dengan baik. Supaya ketika kita membutuhkan Tuhan, Dia dengan cepat Dia dapat mampir dan memulihkan kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saya mengundang para pemuji-pemusik, kita akan mengendapkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melakukan mawas diri sejenak. Sudahkah hidup kita menjadi rumah yang enak untuk Tuhan tinggali? Atau masih ada hal-hal yang harus kita bereskan? Ya, supaya Tuhan merasa nyaman untuk mampir dan tinggal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memerlukan Tuhan, Dia tahu. Perhatikanlah kisah perempuan Sunem ini, dia tidak meminta. Tuhan mencari cara untuk menolong dia tanpa diminta. Karena Dia menyediakan rumahnya, Dia menyediakan kehidupannya, Dia menyediakan makanan, Dia menyediakan tempat untuk Tuhan. Mari kita sediakan tempat yang baik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memelihara, mencukupkan kehidupan kita. Amin. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya. Oh haleluya, haleluya.
Saat kita menangis Tuhan tahu, saat kita berdoa Tuhan tahu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tidak sia-sia kita datang pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kami berada di tempat ini dan bukan di tempat yang lain pada minggu pagi ini. Karena kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, di sana kami dibangkitkan iman kami dalam Engkau. Ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jalan yang baik bagi kami untuk jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran yang telah digumuli bagi kami pada pagi hari. Demikian juga Tuhan bagi kami semua Engkau akan sertai Tuhan. Engkau akan hilangkan semua kebimbangan yang ada, oh Tuhan, di sudut-sudut hati kami Tuhan. Dan kami boleh menerima Engkau, menerima kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Dan kami boleh bersyukur darinya, karena dari dalamnya kami boleh mendapatkan berkat-berkat baru untuk kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan, dan juga terima kasih buat gereja-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, yang telah Engkau pakai untuk bagi kami dapat bersekutu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami semua, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Lewat penyembahan dan ketaatan kita, itu pun telah menjadi mezbah yang berkenan bagi kemuliaan namanya. Shalom jemaat yang terkasih, saya Bagus Lael mewakili jemaat QPDI Pasar Legi mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya pelayanannya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita simak info sepekan minggu ini. Kebaktian Prapaskah 2, Minggu 16 Maret 2025 akan dilayani oleh Bapak Yonatan Prananto, dan ibadah bahasa Jawa pada pukul 5 pagi akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Wisnubroto, dan ibadah ini akan disertai juga dengan kebaktian anak-anak di setiap jam ibadahnya. Diinformasikan kepada jemaat semua bahwa gereja membuka klinik kesehatan dan konsultasi psikologi yang dibuka setiap hari Minggu pada ibadah jam 7 dan 9 pagi. Jemaat bisa melakukan cek tensi, cek gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Untuk biaya poliklinik akan dikenakan sebesar Rp20.000 dan sudah mendapatkan obat serta konsultasi gratis. Untuk konsultasi hukum dan psikologi, jemaat bisa menghubungi Pendeta Timotius Eng dan Saudara Iwan Lestanto. Tes minat bakat hadir kembali. Setelah tahun lalu berhasil menarik minat banyak anak muda, kini gereja akan mengadakan kembali tes minat bakat pada tanggal 23 Maret 2025, jam 7 pagi di ruang Kahal 2 Geraha Nugrah. Bagi Bapak Ibu yang tertarik mendaftarkan putra-putrinya, bisa mendatangi stand minat bakat yang ada di lobi gereja di setiap jam ibadah, ataupun menghubungi Ibu Sheryl di nomor berikut ini. Kontribusi untuk tes ini hanya sebesar Rp25.000 dan batas pendaftaran tanggal 16 Maret 2025. Ketahuilah kelebihan dan kelemahan serta jurusan dan karir yang cocok untuk putra-putri Anda. Jangan sampai kelewatan ya. Doa puasa wanita, Jumat 14 Maret 2025 akan dilayani oleh PDM Desi Rianto dengan tema Melangkah Dalam Iman. Ibadah akan diadakan pada jam 9 pagi, bertempat di QPDI Pasar Legi, Jalan Sabang nomor 1A, Surakarta. Shalom anak muda, yuk hadiri ibadah Youth and Teens pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, jam 6 sore di ruang Preto 1 Geraha Nugrah. Dan ibadah kali ini
akan dilayani oleh Saudara Rangga Ardi dengan tema Seorang Penyembah yang Benar. Mari belajar bersama akan pengenalan firman Tuhan dan jadilah anak muda yang berdampak bagi sesama. Demikian info sepekan minggu ini. Karena kasih itu berasal dari Allah, maka untuk mengenal Allah lebih dekat, tentunya kita harus mengasihi Dia juga. Dan dari situlah kita dapat mengasihi satu sama lain, baik kepada Allah maupun sesama. Tuhan Yesus memberkati.